Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Perlia Dewi Rahmawati, NBI 12122000114 dari Program Studi Manajemen Mata Kuliah Business Relationship kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fenomena dan tantangan manajemen. Sebelumnya, kita akan membahas definisi business relationship. Business relationship merupakan konsekuensi dari transaksi pasar antara pemasok dan pelanggan yang tidak acak. Tidak acak dikarenakan adanya keterkaitan sistematis antara pelanggan dan pemasok. Setiap hubungan bisnis dimulai pada saat transaksi pertama, baik dari pembelian oleh pelanggan maupun penjualan oleh pemasok. Selanjutnya akan mengarah kepada keputusan untuk melakukan pembelian ulang pembeli. Maka tidak setiap pertemuan antara pelaku bisnis, pemasok, dan pembeli disebut sebagai business relationship, melainkan transaksi yang dilakukan oleh mitra, pemasok, dan pembeli yang sama secara berulang. Transaksi business relationship. Terdapat dua jenis transaksi. Yang pertama, transaksi diskrit atau sederhana. Yang kedua, transaksi relasional. Di dalam transaksi sederhana, yaitu berdasarkan waktu tertentu, jangka pendek, pengalihan kepemilikan satu kali, tanpa kontak sosial, berbagai informasi secara ADHOC, resolusi konflik yang reaktif. Selanjutnya, transaksi kompleks. Yang pertama adalah terkait kerangka waktu, yang kedua jangka panjang, yang ketiga pengalihan kepemilikan yang berulang-ulang, yang keempat dengan kontak sosial, yang kelima berbagai informasi secara teratur dan informal, dan yang terakhir adalah proses penyelesaian konflik. Selanjutnya ada internasionalisasi business relationship. Tantangan utama dalam pengelolaan hubungan bisnis adalah meningkatnya internasionalisasi hubungan tersebut. Menurut Krugman, esensi dari globalisasi bukanlah bahwa semakin banyak partisipan yang harus berbagi kue ekonomi yang ada, melainkan dapat menghasilkan kemakmuran tambahan melalui pembagian kerja internasional yang lebih besar. Globalisasi dipahami sebagai proses perluasan potensi pembagian kerja internasional, terutama dengan mengurangi biaya telekomunikasi dan transportasi, serta dengan menghilangkan hambatan perdagangan. Globalisasi mempengaruhi dua bidang, yaitu yang pertama meningkatkan nilai produk atau jasa bagi pelanggan, yang kedua memperluas serta memperbesar pasar potensial. Manfaat globalisasi. Yang pertama, manfaat dari biaya tambahan, yang kedua, potensi kemakmuran, yang ketiga, persaingan internasional, yang keempat, jumlah pemasok dan pembeli meningkat, yang kelima, menghalangi terbentuknya monopoli perdagangan oleh kartel. Selain teknologi, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan internasionalisasi business relationship, yaitu tingkat lingkungan perusahaan, tingkat hubungan pasar perusahaan, dan tingkat organisasi. Selanjutnya, tanggung jawab business relationship meliputi kompatibilitas positif, konflik ekonomi, kompatibilitas negatif. Menunjukkan bahwa perilaku moral dalam kondisi tekanan terhadap persaingan yang kuat dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.